Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Cahaya merah menyala yang seperti matahari terbenam tiba-tiba muncul di langit. Dalam sekejap, kilauan merah menyala telah menghalau sinar matahari dari alun-alun. Gelombang api yang panas menyebabkan semua orang merasa seperti berada di dalam tungku. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lampu merah yang menyala-nyala menabrak kepala Yun Leng dengan keras ketika dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Suara guntur yang teredam terdengar di seluruh langit. Bang! Lampu merah yang berapi-api dengan ganas menabrak kepala Yun Leng dan kekuatan yang tak tertandingi langsung meledak. Rasa sakit yang hebat mulai menyebar dari kepala Yun Leng saat ini, seolah kepalanya akan dirobek. Tinggi di langit, tangan Yun Leng menggenggam kepalanya, di mana darah mengalir tanpa henti. Mulutnya mengeluarkan ratapan sedih. Tubuhnya juga menjadi seperti burung yang kehilangan sayapnya saat dia langsung jatuh ke tanah. Tubuhnya jatuh dengan cepat. Tepat saat dia berada sekitar 10 meter lebih dari tanah, Yun Leng mengepakkan sayapnya dan dengan paksa memantapkan tubuhnya. Cahaya kuat berwarna abu-abu putih melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya yang kuat membawa emosi yang marah dan langsung menekan garis merah yang membara itu dengan menggunakan kekuatan yang memiliki tekanan yang tidak dapat ditahan oleh seseorang, dengan paksa menghilangkannya dengan serangan ini. Akankah serangan balik yang berisi amukan Do Wang menjadi sesuatu yang biasa? Cahaya merah menyala perlahan menghilang dan cahaya putih keabu-abuan yang kuat yang meletus dari tubuh Yun Leng dengan cepat ditarik kembali ke tubuhnya. Cahaya yang kuat menghilang dan Yun Leng sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Namun, ketika semua tatapan di bawah melihat penampilan Yun Leng saat ini, alun-alun itu langsung berubah menjadi sunyi senyap. Lama berlalu dan suara banyak orang yang menghirup nafas dingin muncul satu demi satu. Di udara, sayap di punggung Yun Leng mengepak dengan lamban. Dadanya naik turun dengan kuat. Darah merah cerah segar merembes keluar dari sela-sela jarinya dan mengeluarkan suara menetes saat mendarat di tanah. Itu hampir mewarnai wajahnya dengan warna merah darah. Tangan Yun Leng perlahan meninggalkan kepalanya. Segera, luka dalam yang tebalnya lebih dari setengah inci yang menyebar dari sudut kiri dahi sampai sisi telinga kanannya terungkap. Di lukanya yang dalam, seseorang dapat secara mengejutkan melihat tulang putih yang padat. Ini adalah luka yang mengerikan. Seandainya Yun Leng bereaksi sedikit lebih lambat beberapa saat yang lalu, kepalanya mungkin telah dipotong oleh pukulan dari Xiao Yan ini. Awalnya, dengan kekuatan Xiao Yan, tidak mungkin menyebabkan Yun Leng mengalami cedera yang mengerikan bahkan jika dia telah menggunakan teknik Do kelas D. Namun, yang terakhir telah mengambil lawan terlalu enteng. Jika dia bisa menempatkan lapisan energi di dahinya lebih awal, pukulan ini paling banyak akan menyebabkan dia menderita luka ringan. Cedera seperti ini di mana Yun Leng hampir kehilangan nyawanya pasti tidak akan muncul. Tangan Yun Leng perlahan gemetar. Dadanya berulang kali naik dan turun. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan mengangkat kepalanya. Wajah lamanya saat ini tampak sangat buas. Sepasang mata menatap Xiao Yan di langit dengan kejam. Cara itu menunjukkan bahwa dia ingin sekali memotong pihak lain menjadi puluhan ribu bagian. Bagus. Sungguh orang yang baik. Aku yang dulu ini telah meremehkanmu. Petik 2. Yun Leng mengatupkan giginya dan tertawa dingin. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari kepalanya menyebabkan Yun Leng merasa sedikit pusing. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit yang hebat, amukan jiwanya hampir menyebabkan Yun Leng kehilangan akal sehatnya. Di depan hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte di Mystic Cloud Sect, dia sebenarnya hampir kehilangan nyawanya karena seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Dia benar-benar kehilangan banyak wajah. Yun Leng dengan cepat mengeluarkan beberapa botol obat penyembuh dari dalam cincin penyimpanannya dan menerapkan semuanya pada lukanya. Dia merasakan perasaan dingin perlahan menyebar di sekitar lukanya. Baru saat itulah Yun Leng merasakan sakitnya mereda dan menjadi sedikit menenangkan. Dengan mata kejam,
dia menatap Xiao Yan dan menghirup udara dalam-dalam sebelum berbicara dengan cara yang galak. Xiao Yan, kamu bisa melupakan meninggalkan Mystic Cloud Sect dalam keadaan utuh hari ini. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik Yunleng yang kepalanya dipenuhi darah segar. Dia merasa sedikit kasihan di hatinya. Setelah menampilkan teknik Do kelas D, dia hanya berakhir menyebabkan Yunleng menerima cedera yang sedikit lebih serius. Awalnya, Xiao Yan mengira dia bisa langsung menggunakan penggaris untuk menghabisi orang tua ini. Teknik Do yang digunakan Xiao Yan barusan seharusnya adalah teknik Do kelas D, bukan? Di pohon besar, Jia Xingtian menyipitkan matanya dan menatap Yunleng, yang wajahnya berlumuran darah segar. Dia kemudian berbalik ke arah Xiao Yan saat dia dengan lembut bergumam. Ah, dia bisa melukai Yunleng hanya dengan kekuatan dado si miliknya. Saya pikir kelas teknik Do tidak akan lebih rendah dari kelas D. Fama tersenyum dan mengangguk saat dia berbicara dengan suara terkejut, sungguh tak terduga dia menyembunyikannya. Dalam pertarungannya dengan Nalan Yanran sebelumnya, tidak terlalu sulit baginya untuk menang meski dia tidak menggunakan trik apapun. Petik 2. Jia Xingtian menghela nafas. Dia mengerutkan kening dan berkata, dari mana tepatnya orang ini mendapatkan begitu banyak barang? Pertama, itu adalah api surgawi, lalu itu adalah hewan peliharaan kelas Do Wang. Sekarang, itu adalah teknik Do kelas D. Jangan bilang kalau ada faksi besar yang kita tidak tahu mendukungnya dari belakang. Petik 2. Fama menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia merasa terlalu aneh bagi Xiao Yan untuk bisa mengeluarkan kartu truf ini yang bahkan mengejutkan mereka. Setidaknya, itu pasti tidak mungkin bagi asosiasi alkemis untuk mengeluarkan api surgawi atau hewan peliharaan kelas Do Wang, mengingat kekuatannya. Jangan bilang itu klan Xiao. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, Fama mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuan klan Xiao, mampu mengeluarkan teknik Do kelas Xuan sudah menjadi sesuatu yang sulit. Jika mereka ingin memiliki teknik Do kelas D, tidak diragukan lagi itu tidak lebih dari fantasi. Keduanya bertukar pandangan dan mengerutkan kening sambil menghela nafas. Dengan informasi faksi yang mereka kuasai, sebenarnya mereka tidak memiliki saluran informasi yang dapat memperoleh berita pasti tentang lokasi Xiao Yan selama 3 tahun ini. Orang tak berguna klan Xiao tampaknya tiba-tiba bangkit setelah Nalan Yanran pergi untuk membatalkan pertunangan. Apakah ini karena rangsangan tindakan Nalan Yanran yang membatalkan pertunangan? Keduanya tertawa getir. Jika memang demikian, dapatkah Nalan Yanran dianggap telah melakukan sesuatu yang akan dia sesali selamanya? Kekuatan tebal dan ganas di langit yang dipancarkan dari tubuh Yunleng segera dirasakan oleh murid-murid Mystic Cloud Sekte di bawah. Mereka dengan cepat saling berhadapan dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun untuk menghindari menyebabkan Yunleng, yang siap meledak marah. Tindakan Xiao Yan ini benar-benar kejam. Hai Bodong, yang berada di tepi penutup energi juga dikejutkan oleh pergantian peristiwa di alun-alun, menyebabkan dia menoleh. Ketika dia melihat Yunleng yang tampak mengerikan yang dipukuli sampai kepalanya dipotong dengan darah mengalir kemana-mana. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan diam-diam tertawa. Hai tua, cepatlah dan hancurkan penghalang. Yang terbaik adalah tidak tinggal lama di sini. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap ke arah Hai Bodong berada dan membuka mulutnya untuk mempercepatnya. Beri aku 3 menit, Hai Bodong mengangguk. Dia berhenti mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal saat dia menoleh dan mulai melepaskan kerusakan hebat pada penutup energi. Namun, penutup energi yang diciptakan bersamaan oleh hampir 100 diaken Mystic Cloud Sekte itu cukup kuat. Meskipun riak energi dipancarkan berulang kali, pada akhirnya tidak pecah. Hai Bodong, karena kau tidak memberi kami, wajah Mystic Cloud Sekte, aku yang dulu tidak perlu memberimu, yang pernah menjadi kaisar es, wajah apapun. Wajah ganas Yunleng menatap penutup energi yang berulang kali bergoyang saat dia berteriak dengan marah. Hai Bodong mengabaikan teriakan Yunleng.
Dia terus melepaskan serangan liar dan kuat pada penutup energi. Sekarang hal-hal sudah mencapai tahap ini, hal lain harus didiskusikan di kemudian hari. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Mystic Cloud Sect memiliki keberanian untuk melakukan apapun terhadap klan primer. Bagaimanapun, Do Huang yang gila dan pendendam sudah cukup untuk menyebabkan siapapun menjadi ketakutan. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Yun Leng yang semula marah, tiba-tiba menjadi diam. Dia menundukkan kepalanya dan dengan nada sedingin es, dia dengan keras memerintahkan hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte yang hadir. Semua murid Mystic Cloud Sekte dengarkan. Bentuklah formasi awan matahari menutupi. Orang ini sebenarnya bahkan memutuskan untuk menggunakan formasi besar Mystic Cloud Sekte. Sepertinya Xiao Yan benar-benar membuatnya menjadi sedikit gila. Gu Hei kaget saat mendengar teriakan Yun Leng. Alisnya sedikit berkerut saat dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Ketika mereka mendengar perintah dingin yang bergema di seluruh alun-alun, murid Mystic Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan seruan bersatu. Akhirnya, mereka menutup mata dan benang energi berwarna putih mulai merembes keluar dari kepala murid Mystic Cloud Sekte beberapa saat kemudian. Jumlah kabut berwarna putih yang tak henti-hentinya perlahan naik ke udara. Akhirnya, hampir menutupi seluruh langit. Sekilas, tampak seseorang berada di lautan awan sementara Yun Leng tampak berada di tengah-tengah semuanya. Semua tetua, dukung aku. Yun Leng sekali lagi menjerit dingin saat dia melihat energi kabut yang mengelilinginya. Noda darah di wajahnya telah terbentuk menjadi keropeng berdarah, tampak sangat menakutkan. Setelah teriakan Yun Leng, 10 tetua berjubah putih plus di platform batu segera berdiri dengan tertib. Tubuh mereka melompat ke depan dan dengan cepat menyebar. Setelah itu, mereka membidik ke beberapa pohon tinggi yang mengelilingi alun-alun. Segel yang dibentuk oleh tangan mereka identik. Saat segel tangan mereka berubah, lautan awan yang tersebar di langit juga mulai berfluktuasi secara tiba-tiba. Di tengah lautan awan, energi awan mulai menggumpal dengan cepat. Sesaat kemudian, itu benar-benar mengeras menjadi bola energi berwarna putih dengan lebar sekitar 10 kaki di depan Yun Leng. Hah! Yun Leng perlahan mengangkat tangan batunya dan mengendalikan bola spiral berwarna putih dari kejauhan. Kekejaman melintas di mata Yun Leng. Dengan gelombang lengan bajunya, bola spiral itu, yang telah mengumpulkan energi dari semua murid Mystic Cloud Sekte, melesat ke langit di mana Xiao Yan berada dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bola spiral berwarna putih memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Di ruang manapun yang dilewatinya, kekosongan panjang muncul. Di tempat itu, bahkan udara tertekan oleh energi yang sangat besar hingga berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan, hati-hati. Saat formasi terbentuk, Hai Bodong merasakan sesuatu. Karena itu dia buru-buru berteriak ketika melihat bola energi itu menembak ke arah Xiao Yan. Energi yang terkandung dalam bola energi itu kemungkinan tidak mungkin bagi Xiao Yan sebagai Dadoshi untuk ditahan. Sudah terlambat. Dengan kecepatannya, dia tidak bisa mengelak. Haha, Yun Leng tertawa liar. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan bola spiral itu melintas dan tiba di depan Xiao Yan, yang wajahnya telah berubah secara drastis. Itu membawa kekuatan yang menakutkan saat itu menabrak ke depan dengan keras. Ekspresi Xiao Yan jelek saat dia melihat bola energi besar yang melesat ke arahnya. Kepanikan akhirnya mulai muncul di hati Xiao Yan. Jenis energi ini tampaknya jauh melebihi energi yang bisa dilepaskan oleh Do Wang biasa. Namun, kecepatan serangannya juga sesuatu yang tidak memungkinkan seseorang untuk melarikan diri. Mata Xiao Yan menatap tajam ke bola energi yang semakin dekat. Xiao Yan hendak mengatupkan giginya dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawannya ketika bayangan 7 warna tiba-tiba melintas dari sudut matanya. Bayangan besar jatuh dari langit. Tubuh yang sangat besar dari Heaven Swallowing Python melintas ke bawah. Itu melambaikan ekornya yang sangat besar dan tubuhnya melayang ke atas, dengan aman melindungi Xiao Yan di dalamnya.
Bang! Suara memekakkan telinga seperti guntur bergema di seluruh langit. Desis melengking seekor ular juga terdengar bersamanya. Di bawah tatapan cemas yang tak terhitung jumlahnya, kejatuhan energi mulai perlahan menyebar, mengungkapkan 7 warna surga menelan piton yang telah disambar. Heaven Swallowing Python saat ini memiliki penampilan yang cukup menyedihkan. Lebih dari setengah sisik ular halus 7 warna yang awalnya indah telah pecah di bawah serangan mengerikan sebelumnya. Darah segar merah cerah merembes keluar dari sisik ular yang retak dan mengeluarkan suara tetesan saat mulai turun seperti gerimis ringan. Tubuh besarnya bergerak sedikit, melepaskan Xiaoyan yang tidak terluka di dalamnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya di mata ular yang menjadi jauh lebih lemah. Darah segar yang menetes ke wajahnya tampak agak hangat. Mendesis. Heaven Swallowing Python menjentikkan lidahnya ke arah Xiaoyan. Mata ular itu memiliki perhatian yang sangat mirip manusia. Saat ini, Heaven Swallowing Python telah dipromosikan ke peringkat 5 Magical Beast dan sudah memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Jika itu tidak ditekan oleh kekuatan spiritual Ratu Medusa, kemungkinan besar dia sudah bisa berbicara dalam bahasa manusia. Sejak Heaven Swallowing Python lahir, orang pertama yang dilihatnya adalah Xiaoyan. Setelah itu, ia hidup harmonis dengan Xiaoyan. Meskipun itu adalah binatang buas, itu sudah membentuk perasaan seperti kekerabatan terhadap Xiaoyan. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan erat. Dia mengamati Heaven Swallowing Python. Sebagian besar sisik di tubuhnya retak. Kemarahan yang hampir menghapus alasannya telah meningkat dalam dirinya, terutama setelah melihat perhatian seperti manusia di mata Heaven Swallowing Python. Namun, beruntung alasannya menekan amarahnya. Xiaoyan menatap Yunleng di bawah dengan cara yang gelap dan dingin. Setelah itu, dia buru-buru mengeluarkan botol demi botol obat penyembuh dari cincin penyimpanannya dan membenturkannya ke tubuh Heaven Swallowing Python. Saat timbangan itu pecah, botol-botol itu tiba-tiba pecah. Cairan penyembuhan hangat mengalir di atas luka, membantu meringankan rasa sakit Heaven Swallowing Python. Sungguh orang yang beruntung. Terakhir kali binatang ini menyelamatkanmu, tapi bagaimana dengan kali ini? Yunleng dengan dingin tertawa ketika dia melihat Heaven Swallowing Python yang menderita luka yang agak serius. Dia melambaikan tangannya dan bola spiral energi besar sekali lagi berkumpul di dalam lautan awan. Energi di permukaan bola tumpah dan kekuatan yang mengerikan menghancurkan udara di sekitarnya sampai tidak ada yang tersisa. Pergi ke neraka. Penampilan buas muncul di wajah Yunleng. Tangannya tiba-tiba didorong ke depan dan bola energi yang sangat besar sekali lagi membawa suara angin terkompresi, suara mendesing yang bisa terdengar dari cakrawala, melesat secara eksplosif ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menatap tajam ke bola energi yang mengembang di matanya. Dia dengan erat mengatupkan giginya dan memegang penguasa suan berat dengan sekuat tenaga. Doki di tubuhnya juga beredar dengan liar. Hei, Yunleng, dengan statusmu sebagai tetua pertama dari Mystic Cloud Sekte, kau benar-benar menggunakan serangan yang begitu kejam terhadap seseorang dari generasi muda. Anda sebenarnya tidak tahu malu ini. Saat bola energi hendak menembak ke arah Xiaoyan, tawa dingin Hai Bodong akhirnya terdengar. Cermin 10.000 bunga es. Saat teriakan terdengar, cermin es besar yang menyelimuti ruang puluhan kaki tiba-tiba meluas di depan Xiaoyan. Bidang kecil-kecil yang tak terhitung jumlahnya menutupi permukaan cermin, di bawah sinar matahari, tampak seperti cermin yang terbentuk dari sinar matahari. Bang! Bola energi bertabrakan dengan keras ke cermin es. Energi besar yang tak tertandingi segera menyebarkan bidang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bola energi menghilang, cermin es tersebut telah mengalami beberapa kerusakan, tetapi itu dipertahankan sampai energi awan yang meresap ke sekeliling menghilang. Saat itulah suara retakan muncul dan cermin itu pecah menjadi kristal es yang jatuh perlahan yang memenuhi langit. Hei, kamu baik-baik saja. Sosok manusia melintas dan Hai Bodong muncul di depan Xiaoyan.
Yang pertama membelakangi Xiao Yan saat dia bertanya. Saya baik-baik saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, memegang penggaris dengan erat dan berbicara dengan lembut. Kali ini akan merepotkan. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini menjadi sangat marah sehingga dia benar-benar melepaskan formasi awan matahari yang menutupi. Ini adalah formasi terbesar Mystic Cloud Sekte yang biasanya digunakan untuk melindungi sekte tersebut. Harga untuk mengaktifkannya memang tidak terlihat kecil. Bertahun-tahun yang lalu, itu membantu Mystic Cloud Sect mengatasi sejumlah kesulitan yang tidak diketahui. Tatapan Hai Bodong perlahan menyapu lautan awan di bawah. Dia tersenyum pahit dan berkata, selama masih ada energi yang tersisa di dalam murid Mystic Cloud Sekte, maka itu akan setara dengan kita bertarung dengan hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte. Bahkan seorang Do Huang tidak bisa dengan paksa menahan seluruh kekuatannya. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia mendengar ini sebelum berbicara dengan suara yang dalam dan lembut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hai Bodong mengangkat kepalanya dan melihat penutup energi yang menyelimuti alun-alun. Dia berkata, kecuali jika kita bisa memecahkan benda ini, selama rusak, aku harus bisa membawamu pergi dari tempat ini. Namun, saya perlu melindungi Anda sekarang dan tidak dapat mengalihkan perhatian saya untuk melakukannya. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia kemudian melirik Heaven Swallowing Python, yang sangat besar di belakang Xiao Yan dan berkata, dinding energi itu dibuat oleh lebih dari 100 diaken Mystic Cloud Sect. Dengan kekuatan kelas Do Wangnya, kemungkinan akan membutuhkan waktu lama untuk menghancurkannya. Namun, hal yang paling kami kurang saat ini adalah waktu. Petik 2. The Heaven Swallowing Python, dan aku akan pergi dan mencoba. Hai tua, bantu kami bertahan dari serangan orang-orang itu. Xiao Yan merenung sejenak, membuat keputusan cepat sebelum menjawab. Saat ini, mereka tidak punya waktu ekstra untuk mereka keluarkan. Kita hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Formasi awan matahari yang menutupi Yunleng itu hanya bisa ditahan oleh orang yang kuat sekelas Do Huang. Beruntung Yun tidak hadir. Kalau tidak, jika dia menggunakan kekuatan Do Huangnya untuk memimpin formasi besar ini, bahkan orang kuat dari kelas Do Zong akan takut padanya. Meskipun dia tahu bahwa ada cukup banyak kesulitan bagi Xiao Yan untuk memecahkan penghalang energi mengingat kekuatan yang terakhir, Hai Bodong tidak memiliki solusi lain setelah mencapai situasi ini. Jika mereka tidak menghancurkan penutup energinya, mereka hanya akan dipaksa untuk bertarung langsung dengan hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte. Bukan hal yang sulit bagi orang yang kuat dari kelas Do Huang untuk melawan 1000 orang sendirian. Sayangnya, dengan aglomerasi, formasi awan matahari yang menutupi, dan kohesi mereka yang telah dipersiapkan selama lebih dari 1 dekade atau bahkan beberapa dekade, kekuatan dari hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte ini tampaknya ditumpangkan pada Yunleng yang di tengah formasi. Menghadapi metode pertarungan khusus semacam ini, bahkan Hai Bodong hanya bisa menemukan tempat berlindung untuk menghindarinya. Hai Bodong, karena kamu tidak menyesal, jangan salahkan aku yang lama karena tidak memperhitungkan persahabatan lama kita. Yunleng dengan dingin memperhatikan Hai Bodong di langit. Dia jauh dari kata samar. Sekali lagi, bola awan dipanggil dari lautan awan. Kali ini, ukuran bola tampak 2 kali lipat dari sebelumnya. Keseriusan muncul di wajah Hai Bodong saat dia memandang bola energi besar yang berukuran setidaknya 40 hingga 50 kaki. Udara dingin menyelimuti tangannya dan kristal es kecil yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di udara di sekitarnya. Sepertinya masalahnya menjadi cukup besar. Saat dia melihat kedua pihak yang akan memulai pertarungan yang benar-benar besar, Jia Xingtian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Hanya untuk Mo Cheng, mereka bersedia bertarung dengan Do Huang dan seseorang dengan potensi yang menakutkan, yang akan menjadi orang yang kuat di masa depan. Sejauh itu, apakah itu bermanfaat? Petik 2. Ini bukan karena Mo Cheng. Dia, sebagai dekon eksternal tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat. Fama menggelengkan kepalanya dan tertawa getir,
Sekte Misty Cloud menginginkan reputasi. Namun, masalah yang ditimbulkan atas masalah ini memang sedikit berlebihan. Serangan Xiaoyan sebelumnya menyebabkan Yunleng kehilangan banyak wajah. Oleh karena itu, dia mengaktifkan formasi besar untuk mempertahankan sekte tersebut. Jika kita membicarakannya, dia memiliki motif yang egois. Petik 2. Jia Xingtian menghela nafas dan tertawa getir. Dengan hal-hal yang telah berkembang sejauh ini, tidak mungkin masalah ini diselesaikan secara damai terlepas dari siapa yang melangkah maju untuk menjadi mediator. Bang! Penguasa berat membawa kekuatan yang ganas saat itu dengan keras menabrak penutup energi. Namun, itu hanya menghasilkan riak kecil. Selain ini, itu tidak memiliki efek sedikitpun. Ekspresi Xiaoyan gelap dan serius saat dia menatap penghalang energi yang kokoh dan tak tergoyahkan itu. Dia menoleh dan mengamati serangan dari Heaven Swallowing Python. Gelombang riak yang menyebar memiliki beberapa momentum. Namun, masih ada celah besar di antara itu dan menghancurkan penghalang energi. Bajingan! Xiaoyan berbalik dan menyaksikan kekuatan tajam yang dipancarkan dari pertempuran antara Hai Bodong dan Yunleng sementara dengan lembut dan kejam dimarahi. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkan barang jelekmu ini. Xiaoyan bernapas secara bertahap menjadi lebih intens. Matanya menjadi merah. Saat dia dengan erat memegang penguasa yang berat itu, Doqi melonjak dengan liar. Dia menjerit keras saat dia dengan keras menghancurkannya ke dalam penutup energi yang sangat kuat. Bang! Setelah ayunan penguasa berat Xiaoyan, suara yang sangat keras tiba-tiba muncul di alun-alun. Banyak orang mengangkat kepala mereka dan menyaksikan garis retakan langsung menyebar di penutup energi sementara wajah benar-benar tercengang. Setelah keterkejutan mereka bertahan sesaat, mereka segera berbalik ke arah Xiaoyan yang sama tertegun yang memegang penguasa hitam. Penutup energi yang bahkan Do Wang akan membutuhkan waktu lama untuk dipatahkan ini benar-benar dipatahkan oleh ayunan acak penguasanya. Mustahil. Di dalam lautan awan, Yunleng juga tercengang saat dia melihat penghalang energi yang ditutupi dengan garis retakan. Segera, dia berteriak dengan bingung dan jengkel. Haha, benar-benar tidak terduga bahwa Misty Cloud Sect yang namanya mengguncang seluruh kekaisaran Jia Ma sebenarnya tidak tahu malu ini. Hampir 1000 anggota sekte itu sebenarnya telah bergandengan tangan untuk menangani seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Anda benar-benar mempermalukan wajah yang diperjuangkan Yun Botian untuk sekte awan berkabut di benua saat itu. Sama seperti semua orang di seluruh alun-alun yang membosankan, tawa yang agak serak tiba-tiba terdengar dari langit. Kamu siapa? Anda benar-benar berani menghina pendahulu dari Misty Cloud Sect kami. Seseorang yang hanya tahu bagaimana bersembunyi. Jika Anda memiliki kemampuan, muncul di depan saya yang lama. Wajah Yunleng berubah saat dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan tegas. Haha, jika Anda ingin saya mengungkapkan diri, saya akan mengungkapkan diri. Orang lain mungkin takut dengan Misty Cloud Sect Anda, tapi saya sama sekali tidak takut. Tawa keras sekali lagi terdengar. Saat tawa jatuh, penghalang energi yang sudah hampir runtuh akhirnya berubah menjadi potongan energi hancur yang meresap ke udara setelah ledakan, sebelum perlahan menghilang. Grok, dengan hancurnya penghalang energi, wajah hampir 100 diaken Misty Cloud Sekte di pepohonan di sekitarnya tiba-tiba menjadi pucat. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Yunleng mengabaikan para diaken yang memuntahkan darah itu. Dia mengangkat kepalanya dan matanya terpaku pada ruang kosong. Pada saat tertentu, udara di tempat itu tiba-tiba mulai bergetar. Bayangan hitam perlahan muncul setelah beberapa saat. Sesaat kemudian, sesosok manusia yang mengenakan jubah hitam muncul di depan mata semua orang entah dari mana. Saat sosok hitam muncul, ekspresi Hai Bodong, Jia Xingtian, Fama, Yunleng dan yang lainnya di alun-alun tiba-tiba berubah drastis. Ini adalah Do Huang yang kuat. Jia Xingtian perlahan menghirup udara sejuk. Suaranya mengandung keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan.
Sepertinya dia adalah penguat Xiaoyan. Memang ada kekuatan yang sangat besar di belakang orang ini. Ekspresi Fama sangat serius saat dia bergumam, kali ini, Mystic Cloud Sekte benar-benar tidak beruntung. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.